Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini semata adalah anugerah Tuhan, kemurahan-Mu yang begitu besar. Kami mau pakai hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 4 ayat 31. Tertulis demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya tinggal di rumah yang di dalamnya banyak sekali sampah yang sudah berbau tidak sedap? Pasti tidak akan nyaman buat kita. Pada kenyataannya di Korea Selatan, terdapat cukup banyak kasus di mana orang-orang muda tidak membuang sampah, tapi membiarkannya menggunung dalam tempat tinggal mereka. Di satu sisi, ada faktor tertentu yang membuat mereka menjadi malas dan membiarkan sampah berserakan dalam apartemen mereka. Tapi apapun itu, sikap seperti ini tidak bisa dibenarkan. Ibarat seperti menyimpan sampah yang bau memenuhi rumah kita. Begitulah kalau kita menyimpan kepahitan terus-menerus dalam hati kita. Kita tidak akan sehat secara jasmani dan rohani. Kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 31 ini. Di situ dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tidak dikatakan di sini sebagian dari kepahitan, tapi segala kepahitan, juga termasuk segala kegeraman, segala kemarahan, hendaklah dibuang dari antara kamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita seharusnya menjaga hati agar bersih dari semua kepahitan, bersih dari semua kekecewaan, dendam, amarah, dan semacamnya yang bisa meracuni hati dan pikiran kita. Semua hal ini adalah perasaan dan sikap yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, dan membuat kita tidak dapat bertumbuh menjadi semakin dewasa dalam iman. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kemurahan dan dalam kasih. Jangan sampai ada kepahitan dan emosi negatif lainnya yang tidak sesuai dengan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita perlu melepaskan semua kepahitan, semua perasaan negatif, dan menggantikannya dengan kasih dan pengampunan. Hidup dalam kepahitan itu sama sekali tidak enak. Kita akan selalu dipenuhi dengan kekecewaan, amarah, perasaan kesal, iri hati, dan berbagai perasaan lain yang memberatkan beban pikiran kita. Sekitar 30 tahun lalu, saya pernah punya kepahitan yang cukup lama tersimpan. Ada orang yang berbuat jahat terhadap saya. Saya marah, saya dendam. Tapi kemudian Tuhan berbicara, menyuruh saya mengampuni. Saya mau taat pada suara Tuhan dan membuang kepahitan itu dari hati saya. Ketika saya mau taat, saya merasakan ada kebebasan dalam diri saya. Dan hati saya penuh sukacita dan damai sejahtera. Kuasa Tuhan menaungi dan membebaskan saya dari jerat dosa dan kuasa iblis. Selama saya menyimpan kepahitan itu, saya tidak menyadari bahwa saya sebenarnya sedang terbelenggu oleh dosa dan telah kehilangan banyak berkat dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini masih menyimpan kepahitan, entah itu kepada orang tua, pada pasangan hidup, suami atau istri, kepada sahabat, teman,
Mungkin ada kepahitan kepada rekan kerja di kantor, atau teman sekolah di masa lalu, atau bahkan kepahitan kepada sesama orang percaya, kepada pemimpin rohani, dan kepada siapapun juga. Mari saat ini ambil sikap yang terbaik, ambil keputusan yang radikal, yaitu membuang semua kepahitan itu dengan kasih dan pengampunan. Damai sejahtera Tuhan, kuasa Kristus akan memenuhi hati dan pikiran kita, serta memberikan kita kelepasan, sehingga kita dapat melangkah dengan penuh sukacita dan kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa ketika kami menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, amarah, dan semua emosi negatif lainnya, menyimpan kekecewaan, kegeraman, itu tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kami, tapi justru menghancurkan kami dari dalam. Kami tidak dapat bertumbuh dalam iman yang benar. Kami menjadi kerdil secara rohani. Itu sebabnya saat ini kami mau mengambil tindakan dan keputusan untuk membuang semua kepahitan yang ada dalam hati dan pikiran kami, dan memberikan pengampunan dan memberikan kasih-Mu kepada orang-orang yang telah membuat kami pahit hati. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk selalu ada dalam kebenaran-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi berkat serta kesaksian bagi banyak orang. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Yang sakit mengalami jamahan kuasa Tuhan, sehingga disembuhkan secara sempurna. Yang mengalami kecemasan, ketakutan, panic attack, anxiety, disembuhkan Tuhan saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan dengan kuasa Tuhan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mengalami kemenangan karena kuasa pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.